Pergerakan Jorge Martin untuk cabut dari Aprilia membuka celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh nama-nama seperti Enea Bastianini dan Fabio Quartararo. Martin disebut-sebut sedang didekati Honda, yang musim ini mulai menunjukkan potensi lewat kemenangan dramatis Johann Zarco di GP Prancis. Sementara Quartararo malah kembali terlibat kontroversi di kandang sendiri dan dijatuhi penalti usai bersih tegang dengan Marshall. Di sisi lain, Bastianini yang tertatih bersama KTM seakan tak punya waktu lagi untuk menunggu proyek jangka panjang. Jika kursi Martin benar-benar kosong, sang bis bisa segera naik kelas ke pabrikan Aprilia. Tentu, itu adalah sesuatu yang tak akan dilewatkan oleh manajernya. So, bagaimana kabar lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Aprilia memilih bungkam terkait kabar mengejutkan tentang masa depan Jorge Martin. Juara bertahan MotoGP itu dikabarkan siap mengaktifkan klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dia hengkang di akhir musim 2025. Menurut laporan motorsport.com, Martin berencana menggunakan klausul performa yang membebaskan dari kontrak 2 tahun jika dia tak berada dalam perebutan gelar juara dunia setelah Grand Prix Prancis. Fakta bahwa dia nyaris absen sepanjang musim akibat cedera tidak secara otomatis membatalkan klausul tersebut. Ketika dihubungi oleh Crash.net, Aprilia hanya memberikan pernyataan singkat, "Kami tidak berkomentar." Sumber dari AS.com menambahkan bahwa Martin akan memberi Aprilia waktu tambahan 6 balapan sejak dia kembali pulih sebagai kesempatan terakhir untuk meyakinkannya agar tetap bertahan hingga 2026. Sayangnya, cedera pergelangan tangan dan pergelangan kaki sebelum musim dimulai membuatnya hanya tampil di waktu awal tes Sepang dan kemudian tampil di putaran pertama musim sebelum terjatuh dan tertabrak Fabio Di Gia. Kecelakaan tersebut menyebabkan 11 patah tulang rusuk dan cedera paru-paru. Kabar baiknya, hasil pemeriksaan medis terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Direktur medis MotoGP Angel Charte menyatakan bahwa paru-paru Martin sudah dalam kondisi baik, dan hanya 3 dari 11 tulang rusuk yang masih menunjukkan tanda-tanda patah namun mulai membaik. Walau begitu, Martin belum mendapatkan tanggal pasti untuk kembali ke lintasan. Aturan baru MotoGP memungkinkan Aprilia memberinya tes privat sebagai persiapan. Bicara mengenai minimnya waktu dan kilometer, akibat cedera, Martin baru menyelesaikan 70 km dalam balapan resmi dan 301 km dalam sesi latihan. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi sudah mencatatkan lebih dari 2000 km latihan dan Fabio Di Gia, seseorang yang menabraknya, sudah menempuh lebih dari 680 km dalam balapan. Sejauh ini, pencapaian terbaik Aprilia di musim ini adalah posisi keempat sprint dan kelima Grand Prix yang diraih oleh rookie Ai Ogura di Thailand. Ogura kini duduk menjadi pembalap terbaik mereka di klasemen, menduduki posisi ke-10, sementara itu, Aprilia terpuruk di posisi kelima alias juru kunci dalam klasemen konstruktor. Mengenai kemungkinan kepindahan, Martin punya opsi yang terbatas. Satu-satunya tempat tim pabrikan yang kemungkinan akan tersedia untuk 2026 adalah kursi Honda milik Luca Marini. Martin dilaporkan tertarik untuk pindah ke Honda, yang telah menunjukkan kebangkitan performa, termasuk kemenangan Johann Zarco di GP Prancis yang diguyur hujan. Dan lagi-lagi, hubungan dengan Alex Espargaro membuatnya segalanya nampak mungkin. Jika kepindahan Honda terjadi, Martin akan reuni dengan Alex Espargaro yang kini menjadi pembalap penguji Honda, orang yang turut memfasilitasi kedatangannya ke Aprilia tahun lalu. Namun, Martin bukan satu-satunya kandidat. Pedro Acosta, yang juga dikelola oleh Albert Valera, manajer Martin, juga dikaitkan dengan Honda. Acosta dianggap sebagai bintang masa depan MotoGP, dan performa di KTM semakin solid belakangan ini. Sedangkan dari sisi perselisihan kontrak dan potensi sengketa hukum, masalah utama saat ini adalah apakah Jorge Martin benar-benar berhak mengaktifkan klausul performa itu.
Menurut laporan, klausul tersebut berlaku jika Martin tidak menjadi penantang gelar hingga GP Prancis. Tetapi, karena dia hanya sempat tampil dalam satu balapan, apakah itu cukup adil untuk dijadikan patokan? Aprilia dilaporkan siap menempuh jalur hukum untuk menolak pemutusan kontrak ini. Mereka menilai situasi Martin sebagai bentuk force majeure, di mana pembalap tak bisa menunjukkan performa akibat cedera parah. Martin sendiri disebut bersedia memberi waktu tambahan hingga GP San Marino pada September, sebagai batas baru penilaian performa. Tapi, dengan kemungkinan baru bisa kembali di balapan pada GP Jerman di bulan Juli, dan tertinggal lebih dari 170 poin, mustahil bagi Martin untuk menjadi kandidat gelar pada batas waktu tersebut. Aprilia memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertahan. Namun seperti yang sering terjadi di dunia olahraga MotoGP, mempertahankan pembalap yang tidak ingin berada di tim justru menjadi bumerang. Jika semangat di ruang ganti rusak, moral tim pun ikut turun. Kita bicara soal Aprilia dan harga kesetiaan. Aprilia telah banyak berkorban untuk mendatangkan Martin. Mereka menggelontorkan dana besar, mengubah regulasi demi memberinya akses uji coba, dan terus mendukungnya meski belum membalap penuh musim ini. Namun, semua usaha itu kini tampak berakhir sia-sia. Keputusan Martin untuk meninggalkan tim meski mendapatkan segala dukungan selama masa pemulihan dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk pengingkaran. Kesetiaan adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh Aprilia. Mereka pernah membela Andrea Iannone saat tersandung skandal doping, meski akhirnya berdampak negatif bagi tim. Kini, mereka menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan reputasi mereka sebagai tim yang berdedikasi. Lalu apa kata dunia MotoGP? Sejumlah pihak mempertanyakan kredibilitas Martin sebagai pemimpin proyek jangka panjang. Sebagai juara dunia, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun, dibandingkan dengan ikon seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, atau Pecco Bagnaia, Martin dianggap kurang memiliki daya tarik emosional di mata publik dan sponsor. Ketika menandatangani kontrak dengan Aprilia, Martin sadar bahwa RSGP bukan motor terbaik di grid. Dia bahkan menyatakan bahwa target 2025 bukan menjadi juara, melainkan membantu Aprilia membangun pondasi untuk bersaing pada 2026. Namun, keputusan untuk pergi lebih awal memunculkan keraguan. Apakah Martin benar-benar siap menjadi sosok sentral dalam membangun tim? Beberapa pengamat membandingkan situasinya dengan Andrea Dovizioso pada 2020, ketika dia keluar dari Ducati. Sulit untuk mendapatkan tempat baru, dan akhirnya pensiun lebih cepat dari perkiraan. Ini adalah keputusan sulit di tengah ketidakpastian. Situasi ini memperlihatkan kompleksitas dunia MotoGP di luar lintasan. Jorge Martin mungkin merasa telah membuat keputusan terbaik untuk masa depannya. Tapi langkahnya ini juga menjadi peringatan keras bagi pembalap lain. Reputasi, loyalitas, dan momentum bisa berubah dengan sangat cepat. Bagi Aprilia, pertarungan ini bukan sekedar soal hukum atau performa. Ini tentang harga diri sebagai tim pabrikan yang ingin dihormati. Dan jika Martin benar-benar pergi, mereka harus segera mencari pemimpin baru yang siap mengangkat proyek mereka kembali baik di lintasan maupun di ruang ganti. Nah, bersamaan dengan itu, nama Enea Bastian ini mungkin akan muncul. Dan nama Fabio Quartararo samar-samar juga akan terdengar kembali. Tapi menurut Mimin sih, Enea Bastian ini lebih realistis. Dari KTM Satelit ke pabrikan Aprilia. Dari Jorge Martin, kita ke hal yang terjadi kemarin yang berhubungan dengan dua kandidat Aprilia yang terkena penalti. Pertama ada dari Fabio Quartararo, yang harus menghadapi hukuman yang terbilang tidak biasa menyusul insiden yang dialaminya dalam balapan utama MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans minggu lalu. Pembalap tim pabrikan Yamaha ini sebenarnya tampil memukau di hadapan publik tuan rumah. Pada hari Sabtu, Quartararo sukses mengamankan pole position yang menjadi posisi start terdepan kedua secara beruntun musim ini. Dia sempat memimpin sprint race selama 5 lap pertama, sebelum akhirnya finish di posisi keempat. Namun, cerita berbeda terjadi di balapan utama hari Minggu, yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah dari awal hingga akhir. Dalam kondisi tersebut, sejumlah pembalap termasuk Quartararo memutuskan untuk beralih ke motor dengan setelan ban kering setelah menyelesaikan lap pemanasan. Keputusan ini ternyata membawa konsekuensi besar. Berdasarkan regulasi baru, tindakan tersebut mengharuskan pembalap menjalani double long lap penalti atau 2 kali penalti putaran panjang. Meski begitu, Quartararo sempat berada di posisi terdepan saat balapan dimulai dan menjadi pembalap pertama yang berhasil menuntaskan penalti tersebut.
Sayangnya, momen itu tak berlangsung lama. Memasuki lap keempat, ketika hujan turun semakin deras, Quartararo kehilangan kendali dan terjatuh di tikungan terakhir. Dia tak mampu kembali ke lintasan menuju pit dan mengganti motornya dengan motor ban basah. Setelah insiden itu, Quartararo terlihat sempat bersitegang dengan Marshall sebelum akhirnya berjalan kaki dengan langkah yang berat menuju pedok. Sikap ini rupanya menarik perhatian pengawas MotoGP. Dalam pernyataan resminya, pengurus MotoGP menilai bahwa Quartararo telah berperilaku yang tidak bertanggung jawab, mengabaikan instruksi langsung dari Marshall, serta membahayakan diri sendiri dan orang lain. Atas insiden tersebut, Quartararo dijatuhi sanksi berupa larangan mengikuti 10 menit pertama sesi free practice 1 di Grand Prix Inggris 2 pekan mendatang, serta denda administratif sebesar €2.000. Meski sekilas tampak ringan, penalti ini datang di waktu yang kurang menguntungkan bagi Yamaha. Pasalnya, mereka baru saja memperkenalkan mesin baru pada M1 di GP Prancis, yang memberi sedikit peningkatan pada sektor top speed, hal yang sangat krusial untuk lintasan cepat seperti Silverstone. Tes di Silverstone nanti akan sangat penting untuk mengukur efektivitas mesin baru tersebut, terutama karena Yamaha sudah dijadwalkan melakukan pengujian privat di Misano minggu ini. Hasil pengujian itu diharapkan bisa langsung diterapkan pada motor Quartararo di Inggris nanti. Menariknya, ini bukan kali pertama Quartararo datang ke GP Inggris dengan membawa penalti. Pada musim 2022, dia juga harus menjalani long lap penalti setelah terlibat insiden dengan Alex Espargaro di GP Belanda. Ketika ditanya soal insiden Le Mans sebelum bertemu dengan Stewart, Quartararo mengatakan kepada TNT Sport, "Ya, kondisi saat itu memang sangat sulit. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi saya terjatuh di tikungan terakhir, dan saya benar-benar tidak menduganya. Tapi memang banyak pembalap lain juga yang terjatuh di tikungan itu. Jadi ya, begitulah situasinya." Kandidat kedua adalah Enea Bastianini, yang juga terkenal penalti. Akhir pekan MotoGP Prancis 2025 menjadi salah satu momen paling berat bagi Enea Bastianini. Setelah serangkaian insiden dan penalti di Le Mans, pembalap Italia itu kini harus menghadapi hukuman tambahan yang akan dibawanya ke seri selanjutnya, Silverstone. Bastianini, yang kini membela tim Tech3, memulai akhir pekan dengan situasi yang cukup panas. Dalam sprint race hari Sabtu, dia mendapatkan hukuman turun 2 posisi karena dianggap melakukan berkendara yang tidak bertanggung jawab saat berduel sengit dengan Jack Miller. Drama berlanjut pada balapan utama hari Minggu. Bastianini menjadi salah satu dari 13 pembalap yang dijatuhi hukuman double long lap penalti akibat melakukan pergantian motor setelah lap pengamatan. Sebuah pelanggaran berdasarkan regulasi baru yang mengatur momen pergantian motor saat balapan dimulai kembali. Namun, sebelum sempat menjalani penalti itu, dia kehilangan kendali di tikungan pertama dan justru menabrak Francesco Bagnaia, mantan rekan setimnya di Ducati. Kedua pembalap sempat terjatuh, tetapi berhasil melanjutkan balapan. Bastianini pun tetap berusaha menyelesaikan penalti ganda tersebut. Sayangnya, nasib buruk belum selesai. Dia kembali terjatuh di tikungan 14, lalu bangkit dan mengganti motor ke versi dengan ban kering. Namun, saat melakukan pit stop, dia melampaui batas kecepatan di jalur pit dan akibatnya mendapatkan penalti double long lap sekali lagi. Meski demikian, Bastianini tetap menyelesaikan balapan, finish di posisi ke-13 dengan selisih waktu 1 lap dari pemenang lomba. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat banyaknya rintangan yang dihadapinya. Namun, insiden tabrakan dengan Pecco rupanya masih menjadi sorotan. Setelah evaluasi, FIM MotoGP Steward Panel menjatuhkan penalti tambahan kepada Bastianini untuk seri berikutnya di Inggris. Ini adalah pernyataan resmi dari FIM. Pada pukul 14.13.47, dalam balapan MotoGP Michelin Grand Prix de France, di tikungan ketiga, Anda diketahui melakukan tindakan berkendara yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap bernomor 63, Francesco Bagnaia. Tindakan ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP. Dinilai membahayakan pembalap lain, insiden ini melanggar pasal 1.21.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM. Sebagai sanksi, Bastianini akan menjalani long lap penalti di Grand Prix Inggris mendatang. FIM menjelaskan bahwa insiden ini tergolong dalam kategori MGP CC5. Insiden yang terjadi pada awal lomba atau lap pembuka yang menciptakan situasi berbahaya bagi banyak pembalap dan atau menyebabkan kecelakaan. Meski sesuai protokol hukumnya adalah double long lap penalti, karena ada beberapa faktor yang meringankan, maka hanya hukuman long lap tunggal yang akan diterapkan. Sementara itu, Pecco Bagnaia juga mengalami akhir pekan yang mengecewakan.
Setelah terjatuh dari posisi keempat dalam sprint, ia tak mampu meraih poin di balapan utama dan hanya finish di posisi ke-16. Dengan sulitnya Enea Bastianini menyesuaikan diri dengan KTM, kemungkinan besar kabar Martin akan meninggalkan Aprilia adalah kabar yang ditangkap cepat oleh manajernya dan mencari opsi apakah ada kesempatan untuk kursi itu bisa segera didapatkan oleh Enea Bastianini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Martin ke Honda, Bastianini ke Aprilia, akankah membuat MotoGP 2026 semakin seru dengan Honda yang sudah mulai bangkit? Tapi, lalu Luca Marini kemana? Dan kemana Pedro Acosta? Apakah ke VR46 mengganti Gia yang kurang perform tahun ini atau Morbidelli? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.